Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua percaya bahwa sampai hari ini kita semua ada itu karena kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Amin. Kita datang ke sini karena kita rindu untuk menyembah, memuji satu nama, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka ibadah kita di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami boleh berada di rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun banyak dari saudara-saudara kami yang kurang sehat saat ini Tuhan. Tapi kami percaya, kami serahkan jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyembuhkannya. Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang hadir saat ini, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Kau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan. Beracaralah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus boleh menjadi berkat. Firman itu boleh menegur kami, mengingatkan kami, bahkan memberitahu hal-hal yang baru yang kami tidak ketahui Tuhan. Beracaralah Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka hati kita yang lebar untuk Tuhan hari ini. Setiap kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang terjadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
Dengan iman kami terima Tuhan mujizat hari ini. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Oh, kami percaya Tuhan. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa kami yakin janji-Mu Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari menyembah Tuhan Bapak Ibu. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Pagi hari ini kita mau menyanyi untuk Tuhan. Percaya bahwa hari ini Tuhan kerjakan apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini dari hati kita, bahwa Tuhan bekerja pagi ini. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Amin. Padamu ku menaruh semua pengharapanku.
Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku.
boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah ada habisnya Tuhan. Kami percaya kami terima kesembuhan pagi ini. Kami percaya kami terima mujizat pagi ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Ika Mahara Mahara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami datang ke tempat ini dengan hati yang kering Tuhan, kami percaya hari ini Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang datang untuk memberkati setiap kami. Shikaralalalala mata shikamahana mahara lalalala. Koralalalala mata shikara mahara dadadadada. Koralalalala mata shikara. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu. Ini iman kami Tuhan. Terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Tuhan Yesus hari ini. Yes. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan, pemulihan sudah kami terima pagi ini dengan iman percaya kami. Engkau yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, katakan amin. Yes. Tos kiri kanan dulu dong. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi ini kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
semangat Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin masih pagi. Kita nyanyikan satu lagi pujian, Tuhan kekuatan dan mazmur kita, amin. Dia adalah batu yang teguh dan menara yang teguh untuk kita semua, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu, jemaat Tuhan, yes, takkan pernah yes. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Yes, haleluya. Yes. Wow, luar biasa hari ini Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua, amin. Silakan duduk. Kita siapkan hati. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Kita tidak hanya mendengar tapi kita menerima. Dan boleh menjadi buah ketika kita keluar dari tempat ini, amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala ku
khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Benar Bapa, jika Engkau yang sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Jika Engkau sudah mengalirkan berkat-Mu, tidak ada yang bisa menghalangi. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau peduli, Engkau mengerti. Dan pagi hari ini kami rindu dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi umat-Mu, kami semua rindu firman pagi ini menjadi rema, kebenaran yang akan mengubah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dan semua yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Salam. Ada sukacita pagi hari ini? Benar nih. Aminnya amin. Benar-benar ada sukacita atau amin oleh karena sudah klise, sudah bahasa kita. Semua bilang amin, kita harus ikut amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau berkhotbah mengenai sebuah seri sebetulnya. Saya sedang membahas kitab Filipi. Dan di dalam kitab Filipi kita diberi semacam pedoman bagaimana hidup bahagia. Ya kan? Ternyata saya menemukan di dalam kitab Filipi kita bisa menemukan ada banyak rahasia bagaimana kita hidup bahagia. Dan yang saya mau katakan pertama, bahagia itu bukan sebuah pilihan orang lain. Artinya untuk kita bahagia tidak perlu restu dari tetangga. Saya mau bahagia, menurut kamu saya layak enggak untuk bahagia? Enggak perlu saudara. Bahagia adalah pilihan pikiran Anda. Amin. Jadi saya mau mengatakan ini, jangan percaya kata-kata terakhir film Cinderella. Pernah mendengar
Atau pernah nonton film Cinderella, and they happy atau they happily ever after. Jadi setelah menikah dengan pangeran itu mereka bahagia selama-lamanya. Tidak ada begitu, saudara. Jangan pernah bermimpi kalau engkau sudah menikah di depan altar, contohnya yang sudah menikah, di depan hamba Tuhan, didoakan hamba-hamba Tuhan, maka akan bahagia selama-lamanya. Kita semua menghadapi pancaroba kehidupan. Ya kan? Itulah sebabnya, saudara-saudara, untuk hidup bahagia Anda harus membuat pilihan. Dan saya diteguhkan oleh Pak Rick Warren, bahagia itu produk dari kebiasaan. Saya mau kita mengucapkan kalimat ini bersama-sama. Bahagia itu produk dari kebiasaan. 1, 2, 3. Kebiasaannya seperti apa? Nanti saya mau menjelaskan kepada saudara. Kita akan belajar beberapa hal pagi hari ini. Tapi saya minta apakah ada foto hamba Tuhan ini bisa ditayangkan di media? Foto, ini dia. Nah, saudara-saudara, 3 minggu yang lalu saya ke Soe dan mengunjungi sebuah gedung gereja yang kami baru bedah. Ini gereja Katolik. Nah, kalau saudara lihat di sebelah sana itu gedung aslinya dan sebelah sini lagi dibangun. Sudah hampir selesai. Tapi yang membuat saya kagum adalah ketemu dengan hamba Tuhannya ini, Pak Yakobus, 75 tahun. Saudara bisa lihat wajahnya? Bahagia. Bahagia kan? 75 tahun masih melayani Tuhan, jalan kaki 8 kilo setiap hari. Rumahnya di pinggir sungai, untuk ke gereja, dari rumahnya dia ke gereja itu jalan kaki 4 kilo, berarti 8 kilo tiap hari. Nah, saudara-saudara, yang membuat saya lebih terharu lagi waktu saya diminta mengunjungi rumahnya. Jadi dalam perjalanan pulang, saya mengunjungi rumahnya dan saya kaget. Mohon maaf, rumahnya kayak kandang ayam. Saya tidak sempat menayangkan itu, tapi saudara nanti bisa lihat di YouTube saya, bedah rumah pendeta atau guru agama Yakobus. Waktu saya masuk dalam rumahnya itu sudah miring, saudara. Saudara tahu kalau di pedesaan di sana rumah itu dari pelepah daun lontar. Ya. Dan waduh, waktu saya masuk langsung saya tersentak. Jadi saya ngomong dengan guru agama ini, Bapak melayani Tuhan sudah berapa tahun? 36 tahun. 36 tahun. Saya mau tanya, selama 36 tahun ada persembahan tidak? Tidak ada persembahan. Pak, 36 tahun tidak ada persembahan dari gereja. Saudara, saya bilang, tolong tunjukkan kamarnya mana. Saya diajak ke kamarnya, aduh saudara, saya langsung meneteskan air mata. Itu sudah lubang-lubang, kemudian tidak ada kasur. Jadi orang Jawa bilang galar, bambu yang diratain itu sama tikar, sama kelambu. Disitulah dia tidur dengan istrinya 36 tahun. Jadi saya langsung tersentak. Saya berdoa, Pak, saya berdoa nih, saya punya nasar, saya mau bangunin rumah buat Bapak. Saudara-saudara, dalam waktu 2 minggu ini, saya upload itu di Facebook terkumpul 55 juta dolar, 55 juta. Jadi kami minggu ini akan peletakan batu pertama untuk rumahnya Bapak Yakobus ini. Saya mau mengatakan, dia tidak mengeluh, dia tidak meminta. Dia selalu senyum, kalau saya ke sana selalu dikasih, kalau tidak ketela direbus, itu ada talas, ya talas atau ketela direbus dan dikasih tuak manis, selalu ke situ saudara. Dia manjat sendiri, dia ambil itu, saudara, di wajahnya tidak ada keluhan, tidak ada kata-kata minta Bapak, dia tidak pernah minta kepada saya. Saya yang tergerak untuk menolong dia. Nah, saya mau mengatakan ini kepada saudara. Di wajah Pak Yakobus, saya melihat ada sukacita. Jadi sukacita hidup itu pilihan Anda. Tidak tergantung dari apa yang ada di luar sana. Jadi jangan pernah mengatakan kepada pasanganmu, kamu tidak pernah membahagiakan saya. Kebahagiaanmu tidak tergantung dari pasanganmu. Katakan amin.
Siapa yang pernah mendengar ini? Selama saya menikah dengan kamu, kamu tidak pernah membahagiakan saya. Salah, Anda bahagia itu urusan Anda sendiri. Anda bahagia? Saya mau tanya, Anda bahagia? Orang bahagia itu awet muda katanya. Jadi untuk mengecek Anda bahagia atau tidak bahagia, itu bandingkan antara fotomu dengan umurmu. Ya kan? Kalau umur 63, foto wajahmu masih seperti 36, luar biasa. Tapi kalau dibalik, umur 36, wajah kayak 63, ada kemungkinan Anda tidak bahagia. Saya mau mengajak saudara-saudara, beberapa petunjuk Anda bisa hidup bahagia. Saya tadi mengatakan bahagia itu adalah hasil dari pilihan kebiasaan. Nah, kebiasaan macam apa yang menolong saudara bisa bahagia? Mari kita lihat. PowerPoint berikutnya. Yang pertama adalah kebiasaan sering mengucap syukur. Sering-seringlah mengucap syukur. 1, 2, 3. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus di Filipi pasal 1 ayat 3. Filipi 1 ayat 3, saudara-saudara, di ayat ini dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukur itu bisa mendatangkan sukacita secara instan. Maka orang-orang yang gampang bersyukur biasanya wajahnya lebih ceria. Orang-orang yang suka mice, orang Jawa bilang mice. Tahu mice? Saudara enggak tahu, mice. Kasih 1 minta 2, kasih 2 minta 3, kasih 3 minta 4. Yang 2 itu belum dimakan. Masih ingat waktu saudara masih kecil? Kasih permen 1 minta 2, 2 minta 3, 3 minta 4, dikantongi belum dimakan masih terus minta terus. Orang yang selalu mice tidak pernah mensyukuri apa yang ada, Anda sulit berterima kasih. Nah, kalau Anda adalah seorang istri yang selalu merasa kurang, suamimu pasti stres. Apalagi kalau suka banding-bandingkan, kamu loh seperti Pak Lurah itu. Kamu seperti tetangga itu loh, dia punya cipratan atau punya ceperan. Suruh korupsi maksudnya. Supaya cukup. Tidak bisa saudara-saudara. Belajarlah mengucap syukur. Nanti Rasul Paulus di dalam pasal 4 mengatakan, give thanks in everything. Ucap syukur dalam segala hal. Amin. Bisa mengucap syukur? Dalam segala hal. Bukan untuk segala hal. Beda ya. Give thanks in everything. Not for everything. Ada beda. Give thanks in everything. Dalam segala keadaan Anda masih bisa mengucap syukur. Kenapa? Ada alasannya. Alasannya adalah cara kita menerawang kenyataan itu dengan kebenaran, bukan dengan perasaan. Saya mau kasih contoh ini. Karena firman Tuhan mengatakan give thanks in everything. Mungkin sudah mengatakan, Pak bagaimana saya bisa mengucap syukur? Anak saya lagi sakit. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Suami saya kena PHK. Kalau Anda menerawang itu dengan kacamata sekarang dan kacamata perasaan karena sedang kekurangan, Anda sulit mengucap syukur. Mau mengucap syukur bagaimana? Anak saya belum makan, mengucap syukur bagaimana? Tapi kalau saudara melihat Roma 8 ayat 28, kita menerawang kenyataan dengan kebenaran firman, bukan dengan perasaan. Kalau kita menerawang segala kenyataan yang ada dengan kebenaran, dalam situasi apapun juga Anda bisa mengucap syukur. Maaf Bapak Ibu, ada banyak kenyataan dalam hidup yang tidak sesuai dengan harapan saudara. Mau apa? Mau apa? Suami yang Anda harapkan dulu waktu masih pacaran, saudara minta kepada Tuhan, saya minta suami tinggi 173, ya kan? Berat badan maksimal 70. Kalau bisa dia orang yang murah hati, jangan pelit. Kalau bisa dia tidurnya tidak mendengkur dan sebagainya. Kenyataannya bisa berbeda setelah masuk dalam pernikahan. Mau apa? Ada banyak keinginan saudara tidak bisa terlaksana. Mau apa? Mau menyesali tiap hari. Hidup ini bukan untuk disesali. Hidup ini untuk dinikmati. Nikmat itu datang pada waktu kita bisa mensyukuri.
Maka sekali-sekali nyanyikan lagu ini di rumah saudara. Syukuri apa yang ada. Terus tetap jalani hidup ini dan lakukan yang terbaik. Saya mau kasih tahu, dalam mengucap syukur ada 3 hal yang terlibat. Nomor 1, terimalah kenyataan. Orang-orang yang bisa menerima kenyataan yang ada di depan mata, Anda gampang bersyukur kepada Tuhan. Adanya nasi sama sambal sama daun pepaya, mau apa? Mau mengucap syukur karena masih bisa makan? Atau saudara membandingkan dengan tetangga, tetangga masak apa pagi ini? Kemudian saudara cium itu ikan bakar. Kemudian saudara cium lagi dari belakang ada babi panggang. Kemudian saudara ada sambal sama daun pepaya. Ada dua kemungkinan. Anda bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini masih bisa makan. Atau saudara menyanyikan lagu, meskipun saya sunya panjang sekali. Sambil meneteskan air mata. Anda gagal menikmati makanan di depan. Amin. Hidup ini ada pancarobanya. Ada waktu-waktu kita diberi kelimpahan oleh Tuhan. Ada waktu-waktu kita diizinkan kekurangan. Syukuri. Amin. Bapak-bapak pernah pulang dari kerja, istri sudah tidur, lihat istri bersyukur. Oh Tuhan terima kasih. Punya istri yang setia. Pernah mensyukuri gitu? Atau suka banding-bandingkan, aduh saya nyesal nikah dengan dia ini. Harusnya saya dulu tidak mengatakan ya, I do, bukan. Saudara-saudara, belajarlah menerima kenyataan. Yang kedua, dalam mengucap syukur Anda harus menggunakan lensa yang benar. Saya katakan tadi, perlengkapi dirimu dengan lensa yang benar untuk melihat setiap kenyataan. Tidak semua yang terjadi Anda sukai. Untuk menyukai, terawanglah dengan kebenaran. Amin. Tiba-tiba kita diizinkan sakit, mau apa? Mau apa saudara-saudara? Mau menyalahkan Tuhan. Di manakah engkau Tuhan? Mengapa saya sudah rajin ke gereja, kasih perpuluhan, bayar persembahan, saya masih diizinkan sakit? Oh saudara-saudara, jangan terlalu sering mengatakan, mengapa? Mengapa saya Tuhan? Tidak usah begitu. Lebih baik saudara bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari semua yang terjadi ini Tuhan? Karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Yakobus bilang kalau engkau tabah dan setia, engkau akan punya hikmat dan tidak kekurangan apa-apa. Amin. Cara yang ketiga supaya Anda mudah mengucap syukur adalah lihat Tuhannya yang lebih besar, bukan persoalannya yang lebih besar. Mau yang dibesarkan apanya? Masalahnya atau Tuhannya? Tergantung dari saudara. Kalau saudara melihat masalahnya lebih besar daripada kemampuan Tuhan, Anda akan menjadi orang yang pesimis, gampang mengeluh, suka complaining, dan tidak akan pernah bahagia. Yang suka mengeluh bertobat. Karena gara-gara suka mengeluh bersungut-sungut umat Israel, generasi pertama tidak bisa masuk tanah perjanjian. Gara-gara bersungut-sungut. Bertobat. Nah, Rasul Paulus kasih tips supaya Anda mudah mengucap syukur adalah mengingat. Tapi mengingat yang mana? Perhatikan baik-baik. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat. Tulis baik-baik. Always remember the best and forget the rest. Mau ingat yang mana? Saya baru belajar, ternyata tidak ada memori yang buruk. Yang buruk adalah kebiasaan saudara. Dalam hidup ini Anda punya pilihan. Tadi saya mengatakan bahagia itu pilihan. Mau mengingat yang ngeres-ngeres, yang pahit-pahit, yang meneteskan air mata. Atau mau mengingat peristiwa-peristiwa yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang kudus, yang disebut dengan kebajikan. Anda punya pilihan. Coba saudara, sama seperti saudara beli memory card, SD card atau memory card. Memorinya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah apa yang Anda masukkan dan apa yang Anda ingat. Apa yang Anda retrieve, apa yang Anda mau lihat kembali.
latihlah dirimu seperti Rasul Paulus untuk memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Pikirkanlah itu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Kedamaian dan sukacita kita tergantung dari apa yang kita pikirkan. Amin. Saudara pernah meneteskan air mata gara-gara nonton film? Ya kan? Padahal film itu tidak ada pengaruhnya dengan saudara. Saya nih kalau setiap kali melihat ada film yang saudara-saudara membuat saya kalau setiap kali lihat wajah orang itu saya marah. Namanya Saka. Ada yang nonton film itu? ANTV. Suami pengganti sinetron. Setiap kali saya lihat wajah ini suami kurang ajar. Ya kan? Udah punya istri masih main lagi dengan perempuan lain. Gara-gara mikirin itu emosi Anda bisa hanyut ke situ. Sama. Kita semua punya bank memori. Peristiwa-peristiwa dalam hidup yang Tuhan izinkan. Mau yang mana? Mau mengingat yang baik atau mengingat yang kurang baik? Belajarlah seperti Yusuf. Tuhan telah membuat aku lupa. Yang ngeres-ngeres, yang pahit-pahit, yang tidak sedap untuk didengar atau diingat kembali. Lupakanlah. Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Amin. Ibu-ibu katakan amin. Jadi kalau lagi marah, lagi stres itu biasanya balik lagi. Kita semua tidak peduli saudara hamba Tuhan, pendeta, biksu atau siapapun. Kalau lagi stres, pikiran kita ini akan balik ke masa lalu lagi. Ya kan? Jadi kalau saudara tidak melatih dirimu untuk memilih yang baik, mengingat yang baik, saudara-saudara bisa-bisa tidak bahagia dalam hidup ini. Bertobat. Amin. Yang kedua, kebiasaan yang kedua, dan saya pikir ini bagus juga. Apa itu kebiasaan yang kedua? Berdoa dengan sukacita. Tadi yang pertama, belajar mengucap syukur. Yang kedua, berdoa dengan sukacita. Nah, sebelum saya masuk sana, saya ada peristiwa yang bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya alami sendiri. Jadi tamat SMA, saya karena saking miskinnya orang tua saya tidak bisa kuliah. Coba masuk Akabri ditolak karena bapak saya PKI. Akhirnya saya kerja jualan tas Alkitab di kota Semarang. Naik sepeda Pak, keliling dari toko buku ke toko buku jualan gitu. Nah satu kali, satu box tas Alkitab itu dibeli oleh toko buku Kristen Baitani. Di Amerika, di Semarang ada. Saking senengnya saya Pak, karena langsung dibeli semua. Saya nyanyi lagu tadi. Segala puji syukur, sambil pulang semangat ya kan. Kembali ke tempat kos-kosan nyanyi, segala puji syukur. Tahu-tahu ada mikrolet lewat, ada yang meludah. Dan ludahnya itu kena di muka saya, buk gitu kan. Saudara bisa mencium itu bau apa dan campur apa. Nah saya lagi mengucap syukur, kan enggak mungkin saya misu-misu. Tidak mungkin saya marah-marah dalam keadaan saya mengucap syukur, ya kan? Saya belajar sesuatu. Ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan dari dalam untuk menghadapi segala kenyataan. Sering-seringlah mengucap syukur. Katakan kepada teman yang di samping, sering-seringlah mengucap syukur. Yang suka micik, suka mengeluh, suka complaining, bersungut-sungut, bertobat kalau mau bahagia. Yang kedua, berdoa dengan sukacita. Rasul Paulus mengatakan begini, ada ayatnya. Mari kita lihatnya. Ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Biasakan kalau berdoa dengan sukacita. Nah, tidak dibungkiri bahwa ada waktu-waktu saudara datang berdoa belum apa-apa sudah meneteskan air mata. Ada. Saya punya, saudara punya. Tetapi jangan merohanikan bahwa doa dengan air mata lebih rohani daripada doa dengan sukacita. Nah, kalau saudara menghadap Tuhan, mohon maaf nih nanti berhadapan wajah ke wajah, Tuhan saudara itu figur wajah
Tuhan itu sukacita, duka cita, atau Tuhan yang selalu serius? Menurut saudara Tuhan seperti apa? Menurut saudara Tuhan sukacita? Saudara-saudara, Tuhan adalah Allah yang bersukacita. Makanya nanti di surga kita akan menyanyi, menyembah selama-lamanya. Mood surga itu sukacita. Alkitab mengatakan tidak ada tangisan dan kertakan gigi. Maka kalau menghadap Tuhan biasakan sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan. Jadi kalau datang kepada Tuhan, sukacita. Haleluya, Tuhan selamat pagi, Engkau baik. Ya. Jangan seperti itu, haruskah hidupku terus begini? Bukan begitu, saudara. Datang dengan sukacita. Kenapa? Karena kalau Anda memulai segala sesuatu dengan sukacita, sisanya sukacita. Maka ada yang mengatakan, waspadai cara Anda memulai hari. Kalau pagi-pagi memulai hari sudah dengan marah-marah, dengan sungut-sungut, dengan komplain, sisa hari itu akan menjadi tidak baik buat saudara-saudara. Mulailah hari saudara dengan sukacita. Mulailah menghadap Tuhan dengan sukacita. Di tempat ini saudara beribadah, menyembah, tepuk tangan, haleluya. Biasakan dirimu sukacita. Karena di surga kita akan selama-lamanya bersukacita. Amin. Saya mendengar Bapak Ibu, konon menurut hasil penelitian, orang yang selalu bersukacita itu lebih produktif daripada orang yang kurang bersukacita. Bahkan saya pernah ikut training di Oklahoma ini, ada teman saya punya 34 kayak seperti kayak Indomaret begitu. Tapi kalau di sana ada pom bensinnya gitu. Pom bensin kemudian ada Indomaret. Nah, teman saya punya 34, kemudian tiap 3 bulan itu ada training. Salah satu training yang diberikan untuk stafnya adalah kamu harus bisa membuat setiap customer masuk pintu senang. Karena orang yang senang royal mengeluarkan duit. Benar enggak kira-kira? Anda lagi senang biasanya blobo orang saya bilang. Orang susah sulit mengeluarkan duit. Nah, kalau saya mau terapkan dalam hidup kita, kalau kita senang, masuk dalam hadirat Tuhan, ibadah dengan sukacita, melayani dengan sukacita, bekerja dengan sukacita, berdoa dengan sukacita, hidupmu punya aura sukacita. Saya berkali-kali mengatakan dan saya mau mengingatkan sekali lagi, hidup ini sekali. Tolonglah jalani dengan sukacita. Ada yang bilang dunia adalah tempat praktek untuk sukacita atau latihan sukacita. Karena nanti waktu masuk surga semua praktek. Nah bayangkan kalau Anda tiap hari hidup dengan grumpy, marah-marah, tidak ada sukacita, suka mengeluh, sedikit-sedikit komplain. Jalani hidup saudara dengan muka pepaya, tidak ada sukacita. Anda mati. Kemudian Anda masuk surga, saya bayangkan Anda akan betah tinggal di sana. Serius. Anda tidak biasa sukacita. Kemudian masuk sebuah ruangan yang moodnya sukacita. Lama-lama Anda bete. Bosan dengan wajahmu sendiri, kemudian panggil malaikat. Tuhan, apakah ada tempat alternatif di sini? Mulai dengan sukacita tiap hari. Amin. Saya pernah cerita ini ya, ibu-ibu ada rahasia bagaimana caranya Anda diberkati oleh suami. Senyum. Antara suamimu kerja dengan senyum, selamat jalan suamiku, selamat bekerja, senyum. Nanti itu waktunya dia pulang, berdiri depan pintu. Senyum, sukacita, tunjukkan sukacita. Selesai suami datang, duduk, bikinkan kopi sama pisang goreng, layani dengan senyum. Nanti malam jam 9.30 sudah waktunya tidur, senyum, kanan kiri senyum. Katanya gaji bulanan akan dikasih semua. Happy people is more productive. Nah, itu bisa diterapkan waktu kita datang kepada Tuhan. Waktu kita berdoa,
bawalah doa Anda dengan sukacita karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan sukacita. Makanya ada makhluk yang namanya manusia yang bisa ketawa. Coba perhatikan makhluk-makhluk lain di rumah saudara. Ada yang bisa ketawa selain manusia? Blackie bisa ketawa? Tidak bisa. Kucing saudara bisa ketawa? Tidak bisa. Hanya manusia yang bisa ketawa. Karena Allah mau saudara bersukacita. Masih ingat waktu Anda bayi umur 7 bulan? Anda bisa ketawa tersenyum 450 kali dalam 24 jam. Tidak diapa-apain, itu bayi, tidak diapa-apain bisa terpingkal-pingkal sendiri. Iya kan? Karena Allah mau saudara sukacita. Celakanya adalah setelah umur 45 tinggal 15. Lalu yang 335 ketawanya kemana? Hilang bersama dengan tagihan listrik, tagihan pulsa, tagihan rumah dan sebagainya. Maka tolong datanglah kepada Tuhan, latihlah dirimu untuk bersukacita. Nanti saudara membaca dalam pasal 4. Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, rejoice in the Lord always, rejoice. And again I say, rejoice. Bersukacita, landasannya apa? Di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord, bukan di dalam kekayaan, bukan di dalam jabatan, bukan di dalam keberuntungan. Rejoice in the Lord. Apa artinya? Sukacita Anda landasannya adalah Tuhan. Landasannya adalah firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Maka Ayub dalam keadaan kehilangan masih bisa memuji Tuhan karena dia tahu bahwa dia menggunakan firman untuk menghadapi kenyataan. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bisa senyum saat kehilangan HP. Bisa senyum dan sukacita datang kepada Tuhan waktu Anda menghadapi kesulitan. Rejoice. Katakan kepada teman saudara sambil senyum, bersukacitalah. Amin. Tidak gampang. Ini gampang dikhotbahkan, susah dilakukan. Tapi kita harus belajar dalam hidup ini, saudara. Saya selama COVID kemarin tidak bisa membayar penuh staf saya, ada 97 staf saya. Karena support menurun, diskon, gaji juga didiskon. Tapi saya bilang, ini keadaan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf saya tidak bisa membayar gaji penuh untuk semua. Bahkan panti-panti asuhan juga berkurang jatahnya, untuk suplainya berkurang, saya bilang. Kita harus belajar, tetap berdoa, mengandalkan Tuhan. Tuhan akan tolong, dia punya jalan untuk kita bisa menjalani semuanya. Semua berjalan dengan baik sampai hari ini. Haleluya, Tuhan baik, rejoice. Biasakan kalau datang kepada Tuhan, pray with joy. Amin. Saya yakin sudah senang yang ketiga nih. Yang ketiga apa? Menatap hari esok dengan iman. Mari kita akan membaca. Saya suka ayat ini. Ini ayat menguatkan saya sendiri, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-6, Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, huruf besar, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Dia yang memulai, dia yang akan menyelesaikan. Itu bahasa iman. Sering-seringlah mengucapkan bahasa iman dalam menghadapi kesulitan supaya ada sukacita. Iman itu walaupun belum jadi kenyataan sudah mendatangkan sukacita. Amin. Ada yang jomblo di sini? Ada yang jomblo. Coba yang jomblo-jomblo walaupun belum ada pasangannya, coba beriman suatu saat. Ada seorang pemuda atau ada seorang wanita yang menggandeng saya menuju ke altar sambil membayangkan mendengarkan lagu teng 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 teng. Belum jadi kenyataan baru membayangkan sudah senyum. Ada yang belum punya rumah? Masih ngontrak dari dulu jadi kontraktor. Mulai berdoa, beriman supaya ada rumah.
Baru membayangkan ngomong dengan konsultan atau ngomong dengan arsitek, belum ada rumah, baru membayangkan saya mau jendelanya di sini, saya mau pintunya di sini, saya mau nanti kamar mandinya di sini. Baru membayangkan sudah senang, belum punya rumah. Bahasa iman itu mendatangkan sukacita. Maka kalau ngomong, jadilah orang yang suka pakai bahasa iman. Bukan sombong, bukan umum atau melebih-lebihkan. Anda sedang bicara, saya punya kerinduan, di Bali ini ada panti jompo buat hamba Tuhan. Saya baru ngomong dengan beberapa teman dari Bali Partnership, saya punya kerinduan. Karena banyak hamba Tuhan yang tidak punya rumah, banyak hamba Tuhan yang tidak punya pensiun. Saya ketemu dengan beberapa mereka yang sudah mengatakan, Pak, ada rumah singgah tidak? Saya rindu bikin panti jompo atau retirement village untuk para hamba Tuhan. Baru ngomong sama arsitek, gambarnya seperti apa. Belum punya tanah, belum punya duit, tapi sudah ada mimpi, ada kerinduan, itu sudah senangnya bukan main. Maka saudara-saudara, coba biasakan dalam hidup saudara pakai bahasa optimis, positive thinking. Tapi yang benar, positive thinking dilandaskan atas kebenaran firman. Karena saya mendengar kalimat ini, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi kalau mau hidup berkenan kepada Allah tiap hari, latihlah dirimu untuk beriman. Maka bawalah imanmu dalam petualangan. Amin. Barangkali saudara sedang beriman Tuhan, saya berdoa mulai Agustus omset usaha saya naik, tidak ada salahnya. Saudara berdoa supaya suatu saat tidak ada salahnya. Aku berdoa supaya gaji saya jadi perpuluhan saya, tidak ada salahnya. Aku berdoa supaya Tuhan akan menolong. Saudara, saya baru mantu minggu yang lalu ya. Anak saya yang pertama baru menikah. Nah, anak saya ini agak sedikit, yang pertama, yang kedua sudah nikah 4 tahun yang lalu. Yang pertama sedikit picky, suka milih-milih. Ya kan? Saya sudah senang sekali berapa tahun yang lalu ada pemuda namanya Eddie Smith dari Australia yang suka sama dia. Wah, saya sudah senang ya kan. Anak saya ada yang mencintai. Saya coba omong dengan anak saya. Kemudian Eddie ini saking senangnya langsung mau datang ke rumah saya, mau ketemu dengan anak saya. Jadi akhirnya bilang, kamu boleh datang. Eddie datang ke rumah, anak saya malah kabur. Dia tidak mau. Gara-gara apa? Dia botak. Nah kemudian beberapa, namanya orang tua nih, kalau anakmu lebih dari 30 tahun perempuan, kok belum ada jodohnya, itu mikir. Saya juga mikir, istri saya juga mikir, kapan kamu mau menikah, kapan kamu menikah. Dia bilang, yang nikah saya aja yang jalanin enggak khawatir, kok papa mama khawatir. Namanya juga orang tua. Akhirnya kita berdoa. Nah dia punya 4 pilihan. Ada dokter gigi yang suka, ada pilot Garuda suka, ada orang Rusia suka, dan ada orang dari Finlandia yang suka sama dia. Puji Tuhan. Akhirnya dia jadi dengan yang dari Finlandia. Akhirnya kami nikahkan minggu yang lalu. Saya mengatakan ini, Bapak Ibu, Anda akan ada khawatir. Dalam hidup ini ada masalah-masalah yang kalau kita ladeni dengan pikiran, Anda bisa khawatir. Tapi latihlah dirimu dalam hidup selalu beriman. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang memulai usaha saudara, Tuhan yang akan menyempurnakan. Tuhan yang memulai pernikahan saudara, Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan yang memulai usaha saudara, Tuhan yang memulai segalanya, pelayanan saudara, Tuhan yang akan menyertai. Bahasa iman pakailah setiap hari, maka saudara tiap pagi bangun dan mengatakan haleluya, Tuhan baik. Dulu waktu saya bertobat di GPDI ada lagu ini, saya kurang tahu saudara sudah lahir atau belum. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Pasti banyak yang belum dengar ya. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesulitan, dengan imanku semua berlalu. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau mau sukacita secara instan, hiduplah dengan iman, bukan dengan perasaan. Dia yang memulai,
Dia yang akan menyempurnakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk surat Filipi yang nadanya sukacita dan memberikan kepada kami prinsip-prinsip bagaimana hidup dengan sukacita. Gampang bersyukur, berdoa dengan sukacita, selalu positif dengan keadaan dan hidup dengan iman setiap hari. Bapa, ajari kami untuk selalu menjadi orang-orang yang mengutamakan kebenaran firman. Bapak Ibu, sementara kita tunduk tutup mata. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara, tapi kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya ini kadang-kadang sulit untuk bersyukur. Saya sulit untuk datang kepada Tuhan dan doa dengan sukacita. Bahkan akhir-akhir ini saya pesimis menatap hari esok. Terlalu banyak kesulitan. Anda mungkin sudah di ujung keputusasaan. Karena pergumulan demi pergumulan yang tidak pernah selesai. Dan pagi hari ini dalam hatimu kau mengatakan, Tuhan, aku mau sukacita itu kembali dalam hidup saya. Tuhan, aku mau sukacita itu kembali dalam pernikahan saya. Tuhan, aku mau sukacita dari Tuhan. Itu menuntun langkah hidup saya. Kalau saudara adalah orangnya, angkatlah tanganmu. Amin. Ada lagi? Saudara rindu supaya sukacita itu dipulihkan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Anak-anakmu yang sedang rindu supaya kami dipulihkan kembali hidup dalam sukacita. Aku berdoa Bapa, pulihkan sukacita itu. Pulihkan rasa syukur itu. Pulihkan harapan dan iman kami. Apapun yang kami hadapi setiap hari, kami tahu Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyempurnakan. Dan Tuhan, Engkau selalu punya jalan keluar untuk pergumulan kami. Pagi hari ini, kami rindu firman ini menjadi rema. Jamah kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau saudara menyanyi satu lagu. Hati yang gembira adalah obat. Tahu lagu itu? Ya. Hati yang gembira adalah nama Tuhan. Bapak Saudara, silahkan duduk. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita naikkan pujian karya terbesar. Pengorbananmu
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Khususnya kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Karena bahagia itu adalah pilihan Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tetap mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Seandainya Engkau tidak mati bagi kami Tuhan, kami tidak tahu kemana kami akan pergi Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Melalui tubuh dan darah-Mu yang ada di depan ini Tuhan. Sebagai lambang kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita angkat roti di atas kepala kita. Saudara, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan terkena virus corona, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukankah roti yang kita pegang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, kita angkat cawan di atas kepala kita dan saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus.
sehingga aku tidak bisa berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukankah cawan yang kita pegang merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat hati kita untuk memuji dan menyembah Dia Tuhan, karena Allah begitu baik Tuhan. Oh, kita haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Oh, haleluya. Oh
Bapa, sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena begitu baik Engkau Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau begitu setia karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang telah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Dalam doa, Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Bersama-Mu Tuhan kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Kalau saat ini kami masih ada, masih beribadah, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan Allah-Mu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan akan memberkati air minumanmu dan menghalaukan segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu yang sanggup menebus kami ya Tuhan, apalagi tangan-Mu Tuhan yang sanggup mengangkat, menopang setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau melindungi dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini Bapak. Ajar kami untuk selalu bersukacita, bersyukur dalam segala apapun. Dan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Sehingga tidak menjadikan kami bersungut-sungut dan kecewa. Terima kasih Bapak. Hidup ini bahagia itu adalah pilihan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa memberkati saat ini buat Bapak Gembala senior kami, Pastor Gilbert Lumoyindong dan Ibu Rendra. Dalam setiap pelayanannya Tuhan memberkati pelayanan misi, pelayanan penginjilan juga. Yang saat ini juga kamu hebat ada di Gunung Kidul Yogyakarta. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa juga saat ini buat berdoa memberkati Bapak Gembala setempat, Pastor Yangke Tirta dan Pastor Yanti Tirta dalam setiap pelayanannya. Biarlah Roh Allah selalu menyertai Tuhan. Tuhan pegang kendali Tuhan atas setiap pelayanan, atas setiap keluarga besarnya, atas setiap usaha pekerjaannya. Saat ini kami berdoa buat Ibu Gembala Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kesehatan, segala kelemahan tubuhnya Tuhan Kau gantikan dengan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati juga memahkotai setiap tahun dengan rahmat dan anugerah-Mu Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli saat ini. Tuhan memberkati dengan panjang umur Tuhan, Kau akan mengenyangkan dan mempersiapkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai. Yang berulang tahun pernikahan juga di bulan Juli Tuhan, biarlah selalu ada sorga dalam setiap keluarga, ada urapan dalam setiap keluarga. Orang tua, anak-anak selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan pegang kendali Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan. Dan semua menteri dan jajarannya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menjelang pemilu nanti juga Bapak tahun 2024. Tuhan pegang kendali untuk semuanya Tuhan. Dijauhkan dari segala kekacauan, pemberontakan, kerusuhan. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh yang akan mengganti ideologi bangsa ini Tuhan, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Jokowi yang saat ini melakukan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia Tuhan. Berikan misi perdamaian ini Bapak sehingga antara kedua negara bisa berdamai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh pokok doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah di masa-masa terakhir ini Tuhan, biarlah kami mau tetap taat setia sampai di garis akhir Tuhan. Supaya hidup kami tidak bercacat celah Tuhan. Sampai kedatangan-Mu kedua kali nanti menjemput kami. Nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan tertib, dengan penuh sukacita Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biar Tuhan boleh meteraikan firman itu di setiap hati anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Dan bukan hanya kami sebagai pendengar Tuhan, kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menegur kami, mengingatkan kami untuk memilih
hidup bahagia Tuhan dan penuh dengan sukacita. Hidup penuh dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Bahwasanya Engkau baik untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah dengan kami Tuhan. Engkau akan menyertai anak-anak-Mu 1 minggu ke depan dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan yang sempurna atas kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih dan kami akan kumpul kembali minggu depan di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi sebagai perkataan iman saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Tuhan yang akan selalu membela kita. Tuhan yang akan selalu menolong kita. Dan Tuhan yang akan selalu memberkati kita, saudara. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Kasih karunia damai sejahtera akan menyertai engkau sepanjang hidupmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan duduk Bapak Ibu, kita ambil saat teduh.